Dito masih menjadi andalan bersama dengan Sakti Sinaga. Dan wasit Novari Iksan bersiap-siap untuk memulai babak kedua lanjutan Indonesia Super League. Dan inilah dia, kick off babak kedua. Belum ada perubahan yang dilakukan oleh pelatih Simon McManamy ataupun juga Miro Janu. Masih percaya dengan materi pemain yang ditampilkan di babak pertama. Kecuali memang pergantian dilakukan oleh Simon McManamy terhadap pemain Marcus Ben yang diganti oleh Sakti Sinaga karena masih mengalami cedera. Dengan bebas kali ini kembali akan dilakukan oleh Ahmad Bustomi. Kita lihat ada sekitar 5 pemain dari Mitra Kukar bersiap-siap di dalam kotak penalti. 2 diantaranya adalah pemain bertahannya, Pierre Nyangka dan juga Hamka Hamzah. Sudah dilakukan oleh Ahmad Bustomi, tidak terlalu maksimal dari tendangannya. Dan kali ini bola dikuasai oleh Seiji Kaneko. Menuju Zulham Zamrun. Mario Kostas. Kita lihat bagaimana Seiji Kaneko. Bagi Mitra Kukar sendiri, pertandingan ini memang menjadi satu partai yang mereka harus bisa menangkan untuk bisa mempertahankan peringkat mereka di papan atas atau bahkan menggeser tim yang berada satu peringkat di atasnya untuk bisa naik ke peringkat keempat sementara di klasemen Indonesia Super League, yaitu Persib Bandung. Tapi juga ini juga menjadi satu pertandingan untuk bisa menjadikan modal bagi tim Mitra Kukar karena berikutnya mereka juga akan menjamu Arema Indonesia dan akan menjadi tamu dari Persija Jakarta pada tanggal 11 Februari. Sedangkan Persela Lamongan mereka akan kembali menghadapi tim asal Kalimantan Timur dalam laga selanjutnya pada tanggal 6 Februari. Mereka akan menghadapi Persis Samputra Samarinda sebelum menjamu Persija Jakarta pada tanggal 15 Februari. Sudah meninggalkan lapangan permainan. Arif Siono. Pierre Nyangka. Kembali kita lihat Mario Kostas. Serangan kali ini dari Jimmy Suparno berusaha melewati Seiji Kaneko. Gagal dia. Masih ada Gustavo Lopez. Gustavo Lopez. Taufik Asrun. Manjo Bridge. Belum ada perubahan gaya permainan dari Mitra Kukar. Kecepatan Zulham Zamrun kali ini, masih Zulham Zamrun. Masih gagal dia memberikan umpan karena memang pengawasan yang begitu ketat dari Fatur Rahman. Ya, kecepatan dari Zulham Zamrun yang baru saja diperlihatkan ini sebetulnya yang harus dimaksimalkan oleh para pemain Mitra Kukar. Sebuah sodoran umpan terobosan dari Seiji Kaneko yang dikejar oleh Zulham Zamrun, hampir saja membahayakan. Hanya saja memang Fatur Rahman masih cukup cermat untuk mengawasi pergerakan dari Zulham sehingga tidak bisa melepaskan umpan crossing.
lihat duel tadi antara Hamka Hamzah dengan Mario Kostas terjatuh dengan posisi yang tidak ideal. Hamka Hamzah. Kembali kali ini Khairul Huda. Pelanggaran dilakukan tadi oleh Gary Setia terhadap Hamka Hamzah. Kita lihat bagaimana atraksi yang dilakukan oleh Mitra Mania. Ya, sebuah terobosan yang coba dilakukan oleh Isnan Ali hingga hampir mendekati kotak penalti dari Persela Lamongan, kerjasama 1-2 dengan Anindito Wahyu. Diperlukan keberanian untuk melakukan skill individu seperti ini memang untuk menerobos pertahanan ketat yang diperagakan oleh para pemain Persela. Kembali bola panjang, masih belum bisa menembus pertahanan dari Mitra Kukar yang dilakukan oleh para pemain Persela Lamongan. Nemanja Obrich. Arif Siono, duel dengan Taufik Asrun. Cukup tenang Taufik Asrun dalam menjaga daerahnya. Lebar ke dalam kali ini. Arif. Kita lihat peluang Seiji Kaneko. Zulham Zamrun kali ini masih Zulham Zamrun. Ya, lebih agresif mulai ditunjukkan oleh Mitra Kukar. Walaupun masih bersifat sporadis, serangan-serangan dari Mitra Kukar masih belum bisa membahayakan Persela Lamongan. Yang agak berbeda adalah penampilan di awal babak kedua dari Mitra Kukar. Mereka langsung mengambil inisiatif serangan. Kita lihat. Ya, Keceng tampaknya juga sudah menyerah dalam pertandingan ini. Cedera hamstringnya tampaknya kambuh. Sebuah keadaan yang benar-benar tidak menguntungkan tentu bagi pelatih Simon McManamy. Dua orang pemain sudah ditarik keluar, Markus Ben dan Arif Suyono. Bukan karena tidak tampil baik, tapi karena mengalami betul cedera. Sekali, sama-sama menderita cedera. Kartu kuning untuk IGD Sukadana. Ya, Fadil Sausu tampaknya dimasukkan. Pemain yang memang dalam 3 atau 2 partai terakhir menjadi starter dari tim Mitra Kukar. Di saat memang Arif Siono mengalami cedera. Kali ini coba untuk bisa menunjukkan kelasnya. Fadil Sausu, produk asli dari Kalimantan Timur dan juga sempat membela Persik Kediri. Ya, setelah memperkuat tim PON Kalimantan Timur, Fadil Sausu bermain untuk Bontang FC dan sempat juga bermain untuk Persik Kediri sebelum akhirnya dia kembali ke Kalimantan bersama Mitra Kukar. Ke dalam kali ini. Kita lihat bagaimana tadi IGD Sukadana mendorong wasit Novar Iksan untuk bisa mengambil bola.
sekali lagi memang Nova Iksan ini juga salah satu wasit yang promosi dari divisi utama menuju Indonesia Super League. Karena memang sistem dari Indonesia Super League sendiri menurut PT Liga memang akan memberikan reward dan punishment untuk para wasit yang bertugas untuk bisa meningkatkan kriteria korps baju hitam ini. Pelanggaran dilakukan oleh Suroso terhadap Sakti Sinaga. Ya, tidak banyak aksi dari Saktiawan Sinaga sampai sejauh ini. Ini juga berhubungan dengan minimnya suplai bola yang diterima oleh mantan pemain Semen Padang ini, sehingga tidak terlalu terlihat peluang ataupun ancaman yang diberikan oleh Saktiawan terhadap pertahanan dari Persela Lamongan. Gedi Setia mengalami masalah dengan kakinya. Dia dibantu oleh Isnan Ali. Tampaknya mengalami kram. Ya, kita lihat bagaimana Gede Sukadana mendorong wasit Novari Iksan. Sebuah tayangan yang memang tampaknya jarang terjadi, dan setelah dia kita lihat bagaimana tadi wasit Novari Iksan dan bebas bagi Mitra Kukar. Ahmad Mustomi lagi-lagi akan menjadi eksekutor. Kembali umpan ke tiang jauh, mudah saja bagi Khairul Huda. Harus bisa berubah dalam gaya permainan. Mitra Kukar bisa menembus pertahanan dari Persela Lamongan yang memang begitu berlapis. Mitra Kukar memang sejauh ini memiliki prestasi cukup baik dalam mencetak gol, di mana mereka mampu mencetak gol dengan rata 2,27 gol dalam partai kandang mereka. Ternyata adalah sekitar 2 gol. Itu adalah satu hasil yang sangat baik. Peringkat 2 mereka di bawah dari Sriwijaya FC. Ya, kemenangan terbesar Mitra Kukar di kandangnya ini adalah ketika mereka mengalahkan Persiwa Wamena dengan skor 6-1, Ren. Bahkan ketika itu 2 pemain mampu mencetak 2 gol, yaitu Marcus Ben dan juga Jajang Mulyana. Ya, Zainal Arifin masuk menggantikan Gedi Setia. Ini menandakan bahwa memang Persela Lamongan tampaknya berusaha untuk memperkuat lapangan tengah. Dengan masuknya Zainal Arifin, pemain yang memang biasa bermain sebagai seorang destroyer di lapangan tengah. Ya, hanya bermain dengan seorang striker murni sekarang, Miroslav Janu dan Persela. Tinggal Mario Koslah saja yang berada di lini depan sebagai seorang striker. Duel tadi antara Fatur Rahman dan juga Zulham Zamrud. Dan kemenangan terbesar dari Persela Lamongan dalam laga Indonesia Super League adalah ketika mereka unggul 5-1 atas Persiram Raja Ampat. Ketika itu Roman Golian bahkan mencetak 2 gol. Selain juga gol-gol dari Gedi Setia, Mario Kostas dan juga Jimmy Suparno. Kita lihat tendangan bebas lagi-lagi yang dilakukan oleh Ahmad Mustomi. Ahmad Mustomi dilakukan kali ini dan sundulannya masih belum menemui sasaran. Pertahanan dari Gustavo Lopez.
sepak pojok bagi Mitra Kukar. Eman jauh bridge, tiang jauh. Ada Pierre Nyangka kali ini. Kembali masih ada pengamanan dari Khairul Huda. Kita lihat bagaimana Khairul Huda berjibaku untuk menahan gemburan-gemburan dari Mitra Kukar. Ya, melalui sebuah tendangan melalui set piece seperti tendangan sudut seperti saat ini yang sebetulnya harus bisa dimanfaatkan oleh para pemain Mitra Kukar. Kita lihat membahayakan memang situasi yang didapat dari sebuah tendangan sudut, dan beberapa kali dalam pertandingan-pertandingan yang sudah dijalani, Mitra Kukar sebetulnya bisa memanfaatkan set piece ini dengan cukup sempurna, mencetak beberapa gol. Hamka Hamzah mencetak gol ketika menghadapi Gresik United melalui sebuah set piece, tendangan bebas. Gustavo Lopez berikan bola kepada Zainal Arifin. Masih Zainal Arifin kali ini. Kita lihat mendelay bola, berikan bola kali ini dapat kecepatan, serangan dan peluang didapatkan. Lagi-lagi juga Joy Sorongan tampil cukup tenang di bawah Mistar. Sakti Sinaga tadi berusaha melakukan dummy untuk melewati Suroso. Kembali ke dalam kali ini. Kembali Zainal Arifin, masih Zainal Arifin. Salah pengertian dia dengan Mario Costas. Kembali ke dalam. Isnan Ali. Kita lihat duel tadi antara Nemanja Jobris dan juga Zainal Arifin. Zainal Arifin adalah salah seorang pemain yang memang sangat lama memperkuat tim Persela Lamongan. Sudah bergabung 6 musim bagi Persela Lamongan. Zainal Arifin sudah merasakan berbagai macam pelatih yang menangani Persela Lamongan, mulai dari M. Basri, Dodo Cahyono Putra, dan juga Miro Janu. Ya, Subangkit dan Joko Susilo juga sempat menangani Zainal Arifin. Lihat duel antara Jimmy Suparno dan juga Anindito. Lagi-lagi tendangan bebas dan peluang bagi tim Mitra Kukar. Berkali-kali memang Mitra Kukar bisa membahayakan lawannya, yaitu Persela Lamongan, melalui bola-bola mati. Pierre Nyangka kali ini meminta bola untuk Ahmad Bustomi, sudah dilakukan. Kali peluang emas, dan kali ini seperti yang kita katakan bahwa melalui bola matilah Mitra Kukar biasanya mendapatkan kesempatan, dan Sakti Sinaga berhasil memecahkan telurnya dan membuat Simon McManamy sedikit melirik kemampuannya. 1-0 Mitra Kukar unggul atas Persela Lamongan. Ya, sepanjang babak pertama dan sebelum terciptanya gol, tidak banyak terlihat peluang ataupun pergerakan dari Saktiawan Sinaga. Ini yang mungkin membuat para pemain dari Persela Lamongan sedikit lengah, sehingga Sakti bisa menerima umpan tendangan bebas dari Ahmad Bustomi dan mengkonversikan menjadi sebuah gol. Kita lihat cukup bebas para pemain Mitra Kukar dan terutama Saktiawan Sinaga. Gol perdana dari Sakti Sinaga musim ini, di mana gol pertama juga bagi Mitra Kukar dalam pertandingan sore hari ini. Kita lihat bagaimana Khairul Huda dan juga Jajang Mulyana memberikan semangat kepada rekannya yang notabene sebenarnya adalah kompetitornya dalam persaingan di striker utama bagi Mitra Kukar. Akan semakin ramai posisi striker utama di Mitra Kukar setelah Sakti Sinaga mulai mencetak gol di sore hari ini. Ya, 4 orang striker yang dimiliki oleh Simon McManamy semuanya sudah mencetak gol. Markus Ben, Anindito, Saktiawan, serta Jajang Mulyana. Kembali masih digagalkan tekanan dari Persela Lamongan, dan kita saksikan Khairul Huda yang sempat
3 kali clean sheet ketika menghadapi Arema Indonesia dan juga menghadapi Persiba Balikpapan dan juga terakhir mengalahkan PSAP Sigli. Kali ini kembali harus kemasukan gol. Ya, Sakti Sinaga pernah membela Persik Kediri, PSMS Medan, dan juga Semen Padang. Biasanya pemain sekelas Sakti apabila sudah mampu memecahkan telurnya, maka kita akan bisa melihat rentetan gol berikutnya akan dilakukan oleh Sakti Sinaga. Ya, cederanya Markus Ben tentu semakin membuka peluang bagi Saktiawan maupun Anindito yang biasanya berada di bangku cadangan Mitra Kukar. Karena kelihatan pelatih Simon McManamy mempercayai Jajang Mulyana untuk menjadi striker yang tampil sejak menit awal di pertandingan-pertandingan sebelumnya. Sebuah pelanggaran dari Ardan Aras. Yang menarik adalah Ardan Aras ini sebetulnya memiliki Irsyad Aras memiliki adik Ardan Aras yang bergabung dengan Mitra Kukar, hanya saja saat ini tidak dimainkan ataupun tidak ada di bangku cadangan dari Mitra Kukar. Pertemuan keluarga akan bisa kita saksikan apabila memang Ardan Aras bermain sebenarnya. Kita lihat Simon McManamy dengan Miro Janu, gaya dari dua pelatih asing, berbeda generasi dan juga berbeda negara. Mulai semangat para pemain dari Mitra Kukar untuk menggempur Persela Lamongan setelah gol tadi yang dicetak oleh Sakti Sinaga. Satoshi Otomo dimasukkan menggantikan Irsyad Aras. Kembali sebuah peluang didapatkan. Tampaknya sudah terjadi pelanggaran terlebih dahulu. Duel antara Roman Golian dan juga Sakti Sinaga. Ya, kita lihat Sakti Sinaga masih memegangi tangannya. Kita lihat bagaimana perebutan bola yang terjadi di dalam kotak penalti antara Sakti Sinaga dan juga Roman Golian. Ya, terkena sepakan dari Hamka Hamzah. Betul sekali. Sebuah peluang dan kemelut terjadi. Tendangan dari Hamka Hamzah mengenai tangan dari Saktiawan Sinaga. Kemelut-kemelut seperti ini yang sangat memungkinkan bagi Mitra Kukar untuk menambah gol, karena sejak dari babak pertama memang para pemain Persela agak kewalahan jika terjadi sebuah kemelut di depan gawang dari Khairul Huda, sehingga peluang banyak didapat oleh Mitra Kukar. Kembali gagal tekanan dari Persela Lamongan. Kali ini Suroso berikan kepada Gustavo Lopez. Gustavo Lopez, kita lihat kembali tahanan dari Hamka Hamzah. Ya, PSAP Sigli sementara ini unggul 1-0 atas Gresik United. Ini bisa jadi akan menjadi kemenangan pertama bagi PSAP Sigli di kancah Indonesia Super League musim ini. Ya, PSAP Sigli dan Persiram Raja 4 sampai sejauh ini masih belum bisa memetik kemenangan. Mereka berada di posisi 17 dan 18. Jika PSAP bisa menang atas Gresik United, tentu sebuah kemenangan pertama bagi tim asal Sigli. Biar nyangka. Pelanggaran tadi dilakukan oleh Roman Golian. Cukup keras pelanggaran dari Roman Golian terhadap Anindito. Ya, dan lagi-lagi para pemain Persela sepertinya tidak cepat belajar ketika pelanggaran-pelanggaran dilakukan, tentu melahirkan sebuah tendangan bebas yang bisa membuat para pemain Mitra Kukar menambah golnya.
lihat Anindito masih harus dibantu oleh tim medis. Aksi dari Zulham Zamrun dan melewati Roman Golian. Kita lihat kecepatan dari pemain yang juga memiliki kemampuan bermain di kiri ataupun di kanan sama baiknya. Dan terus dukungan dari Mitra Mania untuk Mitra Kukar. Dengan bebas kali ini kembali akan dilakukan oleh Ahmad Bustomi. Kembali tekanan. Masih berhasil digagalkan tadi. Seiji Kaneko. Nemanja Obrich. Ian Niangka. Nemanja Obrich. Oh, peluang didapatkan. Tidak sempurna tadi tendangan dari Ahmad Bustomi. Pierre Niangka mulai keluar menyerang. Handsball dilakukan oleh Pierre Niangka, pemain asal Kamerun yang sempat tampil di Piala Dunia 94 dan 98 bersama timnas Kamerun. Membawa Arema menjadi juara 2 musim yang lalu sebagai kapten. Peluang didapatkan, kita lihat. Masih berhasil digagalkan oleh Pierre Niangka. Kesempatan emas dari Mario Costas untuk bisa mencetak gol. Ya, ada kesalahan komunikasi antara Hamka Hamzah dan penjaga gawang Joy Sorongan tadi, sehingga hampir saja Mario Costas mencetak gol. Fadil Sausu. Kita lihat dulu Fadil Sausu menarik celana dari Zainal Arifin. Kita lihat kesalahan dari Hamka Hamzah dan Joy Sorongan hampir bisa dimanfaatkan oleh Mario Costas. Ya, walaupun dalam sudut sempit sebenarnya tadi Mario Costas, tapi masih bisa menendang bola. Tapi memang masih ada pengamanan dari Pierre Niangka. Dilakukan oleh... Ya, peluang didapatkan kali ini. Lagi-lagi Joy Sorongan dengan tenang mampu menahan gempuran Persela Lamongan. Bermain keluar menyerang Persela Lamongan di sisa babak kedua ini. Wow, sangat baik Joy Sorongan menahan tendangan yang sempat membentur salah satu rekannya dari Gustavo Lopez. Ya, antisipasi dari Joy Sorongan sampai sejauh ini memang cukup bagus. Kita lihat hampir saja ia kebobolan setelah sebuah tendangan Gustavo Lopez mengalami deflection tadi. Tidak heran kalau pelatih Simon McManamy mempercayai Joy Sorongan bersaing dengan Hendro Kartiko memperebutkan tempat sebagai kiper utama. Dan Zulham Zamrun tadi bermain 1-2 dengan Anindito. Peluang yang didapatkan oleh Zulham Zamrun, 2 pemain muda ini memang mampu memberikan warna bagi permainan Mitra Kukar di babak kedua. Kita lihat. Diganggu tadi oleh Jimmy Suparno, peluang yang didapatkan oleh Zulham Zamrun. Pelanggaran Roman Golian terhadap Anindito Wahyu. 15
15 menit terakhir yang akan menjadi waktu yang menentukan bagi Persela Lamongan untuk bisa menyamakan kedudukan, atau juga bagi Mitra Kukar untuk bisa memperbesar keunggulannya. Ahmad Bustami. Piarniangka, masih Piarniangka. Kita lihat Zulham Zamrun. Piarniangka kembali. Ya, permainan dari Piarniangka yang jauh meninggalkan posnya. Neko. Kembali kali ini peluang didapatkan oleh Mitra Kukar. Ahmad Bustami kali ini. Ahmad Bustami. Dua kali sudah Ahmad Bustami melepaskan tendangan dari luar kotak penalti, dan dua-duanya memakai kaki kiri yang memang bukan kaki utama dari Ahmad Bustami, sehingga tendangannya jauh dari sasaran. Dua-duanya jauh dari sasaran, tidak mengarah ke gawang dari Khairul Huda. Kembali kita lihat kanan kali ini dari Persela Lamongan sudah meninggalkan lapangan permainan. Gede Sukadana, Taufik Asrun. Ditarik keluarnya satu orang striker, Dery Setia digantikan dengan seorang gelandang. Zainal Arifin memang sedikit berpengaruh pada permainan dari Persela Lamongan. Mario Kostas kelihatan agak kesulitan melepaskan diri dari kawalan para pemain belakang Mitra Kukar. Baru ada satu tim yang mampu menaklukkan Mitra Kukar di kandangnya sendiri di Stadion Ajimbo Tenggarong, Kalimantan Timur, yaitu Persipura Jayapura. Ya, kita lihat handball dan penalti untuk Persela Lamongan. Kita lihat bagaimana Piarniangka pun tidak melakukan protes karena memang sudah merasa dirinya melakukan kesalahan. Ya, sebuah kesalahan yang benar-benar tidak perlu, karena ya terkena tangan, dan ini sebuah kesalahan yang sebetulnya tidak perlu terjadi kalau saja Piarniangka bisa lebih tenang dalam melakukan intercept. Tak ada protes dan memang terlihat sekali handsball, ya. Betul sekali, Rendra. Kita akan saksikan siapa penembak penalti dari Persela Lamongan. Joy Sorongan bisakah menjadi pahlawan di sore hari ini? Bisa memberikan clean sheet-nya yang ketiga setelah sempat tidak kemasukan ketika menghadapi Pelita Jaya dan juga Persib Bandung. Dan kita akan saksikan kali ini ternyata Gustavo Lopez yang akan mengambil tendangan penalti. Kita akan lihat bagaimana Gustavo Lopez 1-1 Mitra Kukar menghadapi Persela Lamongan, tapi tampaknya harus diulang. Ya, ini kejadian yang sangat-sangat sering terjadi. Marcio Sosa di kubu Arema juga sempat mengalami kejadian seperti ini. Ketika tendangan penalti dilakukan, sudah banyak pemain lain kecuali masuk ke dalam kotak penalti. Sebuah cukup cermat diambil oleh wasit. Ini yang harus dipelajari oleh pemain-pemain yang berlaga di Indonesia, Rendra.
Harus diulang tendangan penalti dari Gustavo Lopez. Ini akan semakin membuat deg-degan El Amania yang menyaksikan pertandingan di Stadion Aji Ibu ataupun juga yang menyaksikan di Lamongan. Ataupun juga dimanapun berada para pendukung dari Persela Lamongan, karena penalti dari Gustavo Lopez harus diulang. Kita akan lihat berhasilkan kembali Gustavo Lopez melewati fase yang sangat berat ini. Dan kita lihat ada Gustavo Lopez yang kali ini gagal. Inilah dia yang terjadi dalam drama sepak bola Indonesia. Gustavo Lopez mengambil arah yang sama tapi tendangannya melebar. Dan Mitra Kukar kali ini masih tetap unggul 1-0 atas Persela Lamongan. Ya, tidak mudah memang untuk mengambil tendangan kedua seperti yang dilakukan oleh Gustavo Lopez. Arahnya sama dan kalau saja dia mengulangi tendangan pertamanya, kelihatan kiper Joy Sorongan juga sudah kesulitan karena tidak melompat untuk menahan tendangan dari Gustavo Lopez. Sekali lagi yang harus dipelajari ataupun dijadikan pelajaran oleh para pemain adalah tidak masuk ke dalam kotak penalti terlebih dahulu sebelum si penendang melaksanakan tugasnya. Ya, 1-0 masih PSAP Sigli unggul atas Persiba Balikpapan. Kita lihat bagaimana kali ini masih ada waktu bagi Persela Lamongan untuk bisa menyamakan kedudukan setelah penalti yang gagal dari Gustavo Lopez. Fatur Rahman. Pelanggaran dilakukan oleh IGD Sukadana terhadap Sakti Sinaga. Menarik adalah reaksi dari Saktiawan Sinaga yang tidak terlalu emosional meskipun jelas-jelas dilanggar. Padahal biasanya Sakti adalah kita kenal sebagai seorang pemain yang cukup mudah terpancing emosinya. Tidak jarang mendapatkan kartu kuning ataupun kartu merah. Ahmad Bustomi kali ini. Sudah dilakukan kali ini Ahmad Bustomi membentur misar gawang. Masih peluang kali ini dan kita lihat Mitra Kukar berhasil memanfaatkan kelimbungan yang terjadi di kubu Persela Lamongan dan Fadil Sausu berhasil merubah kedudukan menjadi 2-0. Mitra Kukar unggul atas Persela Lamongan di Stadion Aji Imbu Tenggarong, Kalimantan Timur. Dan ini merupakan gol perdana bagi Fadil Sausu dan dirayakan oleh Joy Sorongan. Ya, sejak dari babak pertama tadi memang ada kelemahan dari para pemain Persela ketika menghadapi situasi kemelut. Dan ini yang membuat Fadil Sausu bisa memanfaatkan dengan maksimal dengan sebuah gol. Kita lihat tendangan dari Bustomi membentur gawang. Dan tidak ada pemain dari Persela yang bisa mengamankan dengan sempurna bola liar sehingga bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh Fadil Sausu. Sempat mengenai tangan dari Khairul Huda sehingga tidak langsung menembus gawang tendangan dari Bustomi tadi. Ya, lagi-lagi melalui bola matilah Mitra Kukar bisa mencetak gol. Dan Ahmad Bustomi menjadi orang pertama yang memberikan bola. Tendangannya hasil diamankan oleh Khairul Huda membentur misar gawang dengan tendangan semi akrobatik. Fadil Sausu 2-0. Mitra Kukar unggul atas Persela Lamongan. Ya, dengan skuad yang bisa dibilang tidak tampil dengan full tim karena pemain-pemain di lini depan banyak menderita cedera dan terkena akumulasi. Mitra Kukar bisa unggul sampai sejauh ini dengan skor 2-0. Masih ada peluang kali ini. Kembali Fadil Sausu. Dan kita saksikan membentur misar gawang peluang Masadi dari Sakti Sinaga. Kita lihat bagaimana memang semenjak kegagalan penalti dari Gustavo Lopez terjadi sedikit penurunan konsentrasi dari para pemain Persela Lamongan. Ya, dan terjadi di semua lini kita bisa lihat, Rendra. Koordinasi dari para pemain Persela benar-benar 180 derajat hilang.
setelah gol ataupun penalti dari Gustavo tadi dibatalkan ataupun gagal akhirnya menembus gawang Joy Sorongan. Dan itulah demo sepak bola. Drama-drama seperti ini memang sering terjadi. Kali masih mudah bagi Joy Sorongan. Satoshi Otomo. Ya, kita lihat sebuah crossing dari Fadil Sausu tidak bisa dimanfaatkan oleh Anindito maupun Saktiawan Sinaga melalui sebuah tendangan first time yang membentur tiang ataupun mistar gawang dari Khairul Huda. Satoshi Otomo. Masih Satoshi Otomo. Sakti Sinaga. Gede Sukadana. Yang menarik, dua pemain yang mencetak gol bagi Mitra Kukar adalah dua-duanya pemain yang biasa menghuni bangku cadangan. Iya. Sakti Sinaga dan juga Fadil Sausu. Sakti bahkan menjadi pilihan keempat, Rendra, setelah Markus Ben, Jajang Mulyana, serta Anindito Wahyu. Dan dua-duanya pun juga memulai dari bangku cadangan di pertandingan sore hari ini. Ya. Bermain sebagai pemain pengganti dan dua-duanya mampu membuat pelatih Simon McManamy berjingkrak kegirangan dengan gol-golnya. Anindito Wahyu. Datang kali ini Nemanja Obrich. Masih Nemanja Obrich. Kita lihat Ahmad Bustomi. Coba tadi bermain 1-2 dengan Sakti Sinaga. Gustavo Lopez. Mario Costas. Kembali Mario Costas. Zainal Arifin masih mengenai Pierre Niangka. Direbut kembali oleh Zainal Arifin. Percobaan kedua mudah saja bagi Joy Sorongan. Jika pertandingan berakhir dengan skor 2-0, ini menjadi kemenangan bagi Mitra Kukar dan mereka akan berhasil menggeser Persib Bandung dari peringkat 4 klasemen karena mereka meraih 19 poin sama dengan Sriwijaya FC. Di menit terakhir di laga Mitra Kukar menghadapi Persela Lamongan, kita lihat bagaimana Fadil Sausu juga mencoba tendangan dari luar kotak penalti. Berada di samping kanan dari Khairul Huda. Abdul Gamal bermain kembali di posisi kanan menggantikan Seiji Kaneko. Di awal musim Abdul Gamal adalah pilihan di posisi bek kanan sebelum datangnya Seiji Kaneko. Dan kembali kali ini Abdul Gamal dimainkan untuk menambahkan waktu bermainnya dalam kancah Indonesia Super League musim ini. Abdul Gamal dan juga Anindito Wahyu adalah sejumlah pemain yang berhasil menyelip menjadi pemain utama dari Mitra Kukar dari sekian banyak bintang yang beredar di sana. Ya, kegagalan penalti dari Gustavo Lopez tadi memang berpengaruh cukup besar. Momen yang sempat hilang dirasakan oleh Persela Lamongan sehingga Fadil Sausu tadi bisa mencetak gol, dan beberapa saat gempuran dari Mitra Kukar memang bertubi-tubi harus diterima oleh pertahanan dari Persela. Kejadian yang sama sebetulnya sempat dialami oleh Marcio Sousa ketika dia gagal mengeksekusi ataupun mengalami kejadian harus diulang tendangan penalti ketika Arema menghadapi PSMS. Hanya saja bedanya Marcio Sousa ketika itu berhasil dalam eksekusi kedua sehingga
Arema akhirnya bisa menang dengan skor 2-1 atas PSMS. 3 menit taman waktu di babak kedua. Pertandingan dari Stadion Ajimbu Tenggarong, Kalimantan Timur. Kita lihat kali ini tekanan coba dilakukan oleh Mitra Kukar. Ada Igede Sukadana. Ahmad Bustami. Fadil Sausu. Salah pengertian dia dengan Nemanja Obrich. Umpan kita lihat kepada Satoshi Otomo dari Mario Costas. Masih bisa dikuasai oleh Satoshi Otomo. Dan heading yang tidak terlalu keras tadi. Masih mudah bagi Joy Sorangan menahan sundulan Zainal Arifin. Kali ini Taufik Asrun, Zainal Arifin, Satoshi Otomo, dibut oleh Anindito Wahyu. Sakti Sinaga, masih Sakti Sinaga memberikan bola kepada Zulham Zamrun tadi. Sangat tidak egois tadi Sakti Sinaga memberikan bola kepada Zulham Zamrun. Harus mendapatkan perawatan nampaknya Anindito Wahyu setelah cukup sering melakukan sprint sepanjang pertandingan. Ya, memiliki kecepatan memang Anindito Wahyu, tapi memang peluang yang didapat di pertandingan sore hari ini tidak terlalu banyak. Ini adalah proses terjadinya gol kedua dan tendangan dari Fadil Sausu yang membuat Mitra Kukar menjadi unggul 2-0. Ya, 1-1 PSAP Sigli dan Persibo Balikpapan. Kita lihat bagaimana PSAP Sigli yang berusaha meraih kemenangan pertamanya masih tertahan saat ini. Peluang didapatkan oleh Persela Lamongan di detik terakhir Mario Costas. Tendangannya masih melebar dari gawang Joy Sorangan. Kita lihat bagaimana pertahanan dari Mitra Kukar yang sudah sempat tidak konsentrasi. Hampir saja dimanfaatkan oleh Mario Costas untuk bisa mencetak golnya di sore hari ini. Ya, kelihatan sekali Pierre Nyanka sudah kehilangan kecepatannya dalam adu sprint dengan Mario Costas. Kalah cepat Pierre Nyanka. Kita lihat bench dari Mitra Kukar tampaknya sudah bersiap-siap untuk merayakan kemenangannya. Dan akhir pertandingan antara Mitra Kukar menghadapi Persela Lamongan, unggul 2-0 melalui gol Sakti Sinaga dan juga Fadil Sausu, membuat mereka saat ini naik menjadi peringkat 4 klasemen Indonesia Super League, menggeser Persib Bandung. Dan kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini.